Jadi A'mash itu mendapatkan riwayat dari Ibrahim, dari Alqamah. Alqamah itu dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi cerita dari Abdullah bin Mas'ud, zulzilatil ardu ala ahdi Abdillah fa ukhbira bidzalik. Jadi saat masih hidupnya Abdullah bin Mas'ud sempat ada ini gempa bumi. Kemudian diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ada gempa bumi itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini, inna kunna ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nara al-ayat barakat wa antum tarawna takhwifan. Jadi gini, kok beda ya? Ini pengalaman Abdullah bin Mas'ud. Kita itu, sahabat Rasul itu, kalau mendapatkan ayat-ayat Allah, bukan Al-Quran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya apa? Ya musibah ya. Musibah atau apa ya, bencana alam atau apa. Itu adalah barokat. Itu keberkahan. Lah kok kalian itu kalau dapat musibah kok takhwifan, ketakutan. Ajarannya siapa itu? Jadi ceritanya gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dilapori oleh santrinya, "Mbah, ada gempa bumi, Mbah." Ekspresinya itu ketakutan itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud dengan santai mengatakan, "Kita itu sahabat Rasul. Diajari Rasul kalau ada musibah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah berupa kauniyah ya, tanda-tanda kekauniyah, tanda-tanda alam, kita itu keberkahan. Lah kok kalian malah pahami sebagai ketakutan gitu. Itu ajarannya siapa itu?" Nah, saya kira ini kita bisa refleksikan COVID kemarin. COVID itu kenapa kemudian kamu pahami ketakutan? Wah ini musibah, ini bencana, ini ada. Ya Allah, kita sudah diajari. Nggak usah jauh-jauh Abdullah bin Mas'ud. Refleksikan daunnya Syekh Abdul Qadir dalam kitab Lujanud Dani. Innal baliyata lam ta'ti lil mu'min lituhlikahu walakin atathu litakhtabirahu. Musibah itu. Jadi ini kita perlu meluruskan ini. Kita orang Islam jangan memahami segala peristiwa yang di alam ini itu sebagai azab. Azab itu sama dengan bagi yang dari Islam. Bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, bagi orang yang kufur kepada Allah itu namanya azab. Bagi kita bukan azab itu apa? Musibah, ujian. Lah kok kemudian kemarin COVID dikatakan azab? Lah kamu itu Islam atau tidak? Konsep kita apa? Ujian Allah itu kita pahami musibah. Dan sudah pasti tidak untuk menjerumuskan dan menghancurkan. Membinasakan apalagi. Tetapi untuk apa? Ya untuk uji validitas keimanan kita itu naik atau nanti gagal itu aja. Persis Abdullah bin Mas'ud. Lah kok ono gempa bumi heboh, ono COVID heboh. Ini Tuhan marah. Marah sama siapa? Kita orang Islam, kita meyakini bahwa rahmat Tuhan lebih melimpah daripada amarahnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai', itu apa kita nggak yakini? Lah kok baru aja gempa bumi heboh sudah takut itu. Nah, ini tantangan keimanan kita. Jadi musibah dan ujian itu bukanlah pembinasaan, tapi uji validitas keimanan kita. Benar enggak kita itu memang meyakini bahwa itu bagian dari karya Allah atau memang bagian dari cara Allah membinasakan kita? Itu pilihan dari keimanan atau tidak itu. Saya kira ini menjadi catatan bagus itu. Dan sekali lagi itu sudah ada fenomena seperti itu. Jadi kelatahan orang sekarang itu memang perlu diluruskan dengan cara ya inilah merefleksikan kaum salafus saleh. Peristiwa seperti ini kan seperti roda lah akan berulang terus. Sama dengan catatan ini, saya nembis catatan sekali lagi itu peristiwa hoax, informasi yang nggak bisa ditanggungjawabkan. Itu kalau kita refleksikan pada masa di mana Bukhari mengkompilasi hadis sama. Maudhu itu kan informasi hoax semua. Kemudian bagaimana perjuangan mereka untuk memfilter, perjuangan mereka untuk mengekstrak mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah tugas kita ya di sini seperti itu juga. Hampir sama, informasi berlebih tapi semuanya sampah. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita. Maka saya sejak membaca dan menekuni pembacaan riwayat seperti ini itu, saya lebih terikat dengan pendapatnya Imam Ibnu Sirin. Nanti kita akan bahas dalam lain kesempatan. Beliau mengatakan itu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna. Itu makalahnya Ibnu Sirin, sudah dikutip oleh setiap orang banyak sekali. Itu makalahnya Ibnu Sirin. Bahwa agama, pengetahuan agama itu adalah agama sendiri. Maka janganlah melihat dari apa yang disampaikan. Terpenting adalah siapa yang menyampaikan.
Jadi mohon maaf kalau mubalik cenderung mengatakan jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Tapi dalam konteks sekarang, darurat media sekarang, darurat informasi sekarang, yang terpenting adalah bukan hanya apa yang disampaikan, tapi juga harus melihat siapa yang menyampaikan. Karena ini bicara soal agama. Saya kira itu yang menjadi bagian dari pegangan kita bersama dalam beragama dalam konteks yang cerdas, yang bijak itu.